Suatu hari, di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang janda tua bernama Mbok Yem yang tinggal seorang diri. Ia lalu bertemu raksasa yang memberinya benih timun mas. Raksasa tersebut meminta Mbok Yem merawat benih tersebut dan bisa minta apapun yang diinginkan. Ia kemudian minta seorang anak untuk menemani masa tuanya. Tapi raksasa membuat kesepakatan dengan Mbok Yem agar menyerahkan anak tersebut hingga usia 17 tahun. Inilah drama Timun Mas. Suatu hari, Mbok Yem tengah mencari kayu bakar di hutan. Tidak disangka, raksasa dengan perawakan menyeramkan tiba-tiba menghampirinya dan memberikan sesuatu. Hei perempuan tua, tidak perlu takut. Aku tidak akan memakanmu karena dagingmu keras dan tidak enak. Aku mau memberimu sesuatu. Mbok Yem hanya terdiam dan termangu menatap raksasa karena ketakutan. Tanamlah biji ini dan rawat dengan baik, maka kau akan mendapatkan semua yang kau inginkan. Tapi ingat, kau jangan menikmati sendiri. Sebagai tanda terima kasih, berikan juga padaku. Mbok Yem kemudian kembali ke rumahnya dan menanam biji tersebut seperti perintah raksasa. Tiba-tiba, biji tersebut tumbuh menjadi tanaman timun emas berwarna emas dan ukuran yang besar. Suara bayi terdengar dari buah timun raksasa itu. Jadi ini maksud ucapan raksasa, bayi perempuan cantik yang muncul dari dalam timun. Mbok Yem memberinya nama Timun Mas dan menemui kembali raksasa. Aku sudah tanam biji yang kau berikan raksasa. Kamu sudah memperoleh yang kau inginkan selama ini. Sesuai janjimu, kau harus membaginya denganku. Bagaimana caranya aku membagi bayi perempuan itu? Tidak perlu bingung perempuan tua. Rawatlah bayi tersebut sampai usia 17 tahun. Lalu berikan padaku saat usia itu dan akan aku jadikan makanan. Mbok Yem merasa bingung karena anak tersebut sangatlah ia inginkan untuk menemaninya. Tapi agar menepati janji, mau tidak mau Mbok Yem menyetujuinya. Baiklah raksasa, aku akan merawatnya dan aku anggap anak sendiri sampai usia 17 tahun. 17 tahun berlalu. A few moments later. Timun Mas tumbuh jadi anak gadis cantik dan menawan. Dan Mbok Yem resah dengan janjinya dengan raksasa. Suara apa itu? Timun Mas, sembunyilah di kamar. Langkah suara kaki raksasa semakin mendekat. Hei perempuan tua, mana anak perempuanmu yang kau janjikan padaku? Ia sedang mandi di kali, tuan raksasa. Tubuhnya bau, pasti kau tidak suka memakannya. Baiklah, aku akan datang seminggu lagi. Pastikan ia sudah siap untuk kubawa ke hutan. Tentu tuan, aku tidak akan mengecewakanmu. Seminggu berlalu. A few moments later. Dan Mbok Yem berusaha menyembunyikan Timun Mas. Sembunyilah di belakang gentong itu. Jangan sampai raksasa melihatmu ya nak. Iya Mbok. Hei perempuan tua, aku menagih janjimu. Cepat serahkan anak itu. Maaf tuan raksasa, Timun Mas sedang menjual kayu di kampung. Jika kau datang lebih pagi, pasti bisa bertemu dengannya. Baiklah, ku beri waktu seminggu lagi. Kalau tidak serahkan anak itu, akan kuhancurkan rumahmu.
Setelah raksasa pergi, Mbok Yem mulai resah dan tidak rela kehilangan Timun Mas. Mbok, jangan sedih. Biarkan aku menjadi santapan raksasa itu. Tidak, Nak. Ibu tidak akan merelakanmu menjadi santapan raksasa jahat itu. Ibu akan melakukan apapun agar bisa menyelamatkanmu. Untuk melindungi anaknya, Mbok Yem menemui kakek sakti dan diberikan sebuah jimat berupa biji timun, duri, garam, dan sepotong terasi. Saya tidak tahu lagi harus bagaimana. Tolong bantu saya melawan raksasa itu untuk melindungi putriku. Bawa ini dan berikan kepada anakmu, lalu lemparkan untuk melawan raksasa. Baik, saya akan memberikan ini pada Timun Mas. Mbok Yem pulang dan sudah dihadang raksasa yang tengah emosi. Cepat serahkan anakmu itu, atau akan kuhancurkan rumahmu beserta dirimu juga. Aku sudah lapar. Maaf Tuan Raksasa, anakku sudah pergi ke hutan. Kembalilah ke tempat tinggalmu di hutan. Timun Mas sudah ada di sana. Timun Mas lalu keluar rumah dari pintu belakang dan melakukan perintah ibunya untuk menyebarkan benih timun itu hingga menjadi ladang timun. Makan ini raksasa. Hei bocah, jangan lari. Aku tidak mau jadi santapanmu. Run. Run. Awas nanti kau kutangkap. Timun Mas melemparkan duri yang berubah jadi hutan bambu. Duri tersebut menghambat jalan raksasa. Apa? Awas, nanti kalau kutangkap langsung kusantap. Tidak mau, tangkap aku dulu dan lewati rintangan itu raksasa. Tunggu aku Timun Mas. Tunggu aku akan datang. Tunggu aku. Timun Mas lalu melemparkan garam. Seketika berubah jadi lautan. Raksasa harus berenang mengejarnya. Apa ini? Kenapa berubah menjadi lautan? berusaha lari kejaran raksasa. Dan ia melemparkan senjata terakhir berupa terasi yang berubah menjadi lumpur hisap. Aku sudah lelah, tapi kamu gak bisa lolos dari cengkramanku, bocah. Seketika, raksasa terhisap lumpur tersebut dan hilang tanpa jejak. Mbok, aku berhasil. Raksasa itu sudah hilang. Kita bisa hidup tenang berdua di sini, Mbok. Mbok Yem dan Timun Mas akhirnya hidup berdua di hutan dengan bahagia.
Lalu, Timun Mas bertemu pria tampan yang memangnya jadi istri. Ia pun mengajak Mbok Yem dan Timun Mas tinggal di rumah mewahnya. Mbok Yem dan Timun, ayo ikut ke rumahku saja. Ayo. Mereka bertiga berjalan bersama. Lalu, Mbok Yem ingin foto mereka berdua. Timun Mas, kalian simbok foto dulu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kita bikin romantis, yang paling romantis. Demikian cerita tentang Timun Mas. Pesan yang dapat kita ambil adalah orang jahat akan kalah sama orang yang lebih jahat. Ikut menari Teman-teman, ayo sini kumpul. sambil merayu, lupakan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelas 6A. Kita bikin romantis, bikin